Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Kuat jalani hidup hanya bersama Allah. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan kondisi perekonomian kita yang sedang tidak baik-baik saja. Di segmen satu tadi pemirsa, tadi guru kita Ustadz Riza menyampaikan bagaimana menghadapi ujian dan cobaan. Melupakan satu kemakluman ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, yaitu kesedihan dan juga kegundah gulahan. Nah untuk itu pemirsa, di segmen kedua ini Syekhuna Syekh Fikri Thorik akan menyampaikan bagaimana sesungguhnya la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya janganlah pernah khawatir karena Allah bersama kita. Fadal Syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Bilang ya salam. Ya salam, ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya salam. Jago ceramah semuanya. Yang saya hormati saudara saya Ustadz Riza Muhammad Hafizahullah dan seluruh kru Damai Indonesiaku dan para hadirin hadirat pemirsa calon-calon surga. Ibu-ibu calon-calon bidadari surga. Ya salam. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jangan khawatir ada Allah, jangan khawatir ada Allah. Siapa pemberi rezeki? Jawab yang keras, ini se-Indonesia ini dengar ini. Wajah orang-orang soleh-soleha semua ini. Kayaknya sehari 2 juz ada nih. Juz apa ini? Ya salam. Siapa yang maha pemberi rezeki? Siapa yang menghidupkan kita? Ada Allah kita aman. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah dalam Al-Quran. Diabadikan kisah itu dalam surah At-Taubah ayat 40. Di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam ayat itu. Idhuma fil ghar. Ketika huma kedua orang. Siapa kedua orang itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti salawat semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa salawat semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah Sayyiduna Abu Bakrin. Kafnya sukun. Ya salam. Abu Bakrin, kafnya sukun. Abu Bakrin atau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya fil ghar, di dalam al-ghar. Siapa yang tahu apa artinya al-ghar? Apa artinya al-ghar? Ini belaga nggak tahu nih, padahal pintar bahasa Arab semua ini kayaknya nih. Coba bahasa Arabnya duit apa? Fulus, tahu. Ya salam. Bilang ya salam. Al-ghar artinya goa ukuran kecil. Saya ulangi ya. Al-ghar artinya apa? Goa ukurannya kecil. Kalau goa sedang apa bahasa Arabnya? Nama surat Al-Kahfi. Jangan subhanallah. Ibu-ibu dapat ilmu A-O. Ya salam. Kalau goa ukurannya sedang namanya Al-Kahfi. Kalau goa gede apa namanya? Gor Kabir. Bukan. Apa? Goa Hiro. Kalau goa ukuran besar bahasa Arabnya Al-Maghar. Apa? Al-Maghar. Ya salam. Jadi keduanya di dalam goa ukuran kecil atau Gharthur. Ini di Gharthur. Waktu ingin hijrah ke Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Idhuma fil ghar.
idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sallu ala Nabi Muhammad. Mesti salawat semua, jok menengah yo apa iki? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di muka goa. Wah, ketangkep deh ini. Logikanya ketangkep. Kenapa? Kalau mereka lihat ke bawah kakinya saja, mereka akan melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saat itu menangis Sayyiduna Abu Bakar. Kenapa menangis? Khawatir akan keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah pakai digini-giniin, otomatis aja. Khawatir akan keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis Sayyiduna Abu Bakar. Ini andaikan mereka lihat kaki mereka, mereka melihat kita ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tidak khawatir akan dirinya. Beliau siap mati demi perjuangan, tapi beliau khawatir keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah Muhammad mengatakan suatu perkataan berdasarkan wahyu dari Allah. La tahzan, hai sahabatku. Idh yaqulu li sahibih, ketika dia berkata kepada temannya. Maksudnya Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan nangis. Kamu tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Apa alasan tidak bersedih menghadapi kesulitan semacam ini? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya salam. Ya salam. Hai orang-orang yang lagi kelibat hutang. Mana dia orangnya? Ada nggak di sini? Jangan sedih. Ada Allah Maha Pemberi rizki. Hai orang-orang yang lama tidak punya keturunan. Jangan sedih. Allah bisa kabulkan sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam. Hai orang-orang yang sedang putus. Putus apa nih? Jangan sedih, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang sedang dikecewakan anak, jangan sedih, ada Allah, tinggal minta insya Allah anaknya diberikan hidayah. Orang yang sedang di ngambekin sama mantu, ada nggak orangnya di sini? Nggak bisa ketawa nih. Ya salam. Jangan sedih, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana supaya kita hidup bersama Allah? Difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, caranya hidup bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia melakukan amal-amal baik. Artinya dia menjadi orang baik. Selama kita takwa, kita baik, kita fi amanin wassalam ya salam. Saya tutup dengan satu kisah. Masih ada waktunya gak nih? Bilang ya salam. Ibu-ibu kenal sama Sayyidati Hajar? Kenal? Dia takut ditanya nih, kenal di mana gitu? Ya, ceramah zaman dulu tuh. Udah gak dipakai, nih udah di-upgrade nih ceramahnya ya salam. Kalau ditanya kenal Sayyidati Hajar, kenal di mana? Di hadis kenal. Istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Punya anak namanya Nabi Ismail, diperintah oleh Allah. Nabi Ibrahim disuruh naruh Sayyidati Hajar sama anaknya Nabi Ismail di mana? Di Mekah. Saat itu untuk ayah jelema. Tidak ada manusia. Cai pun tak ayah. Ini kenapa jadi bahasa Sunda begini nih? Ya salam. Air juga nggak ada. Ditaruh di Mekah. Saat itu diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad. Kata Rasulullah, waktu Nabi Ibrahim mau meninggalkan Sayyidati Hajar, Sayyidati Hajar cuma bertanya satu pertanyaan. Allah amaraka bihada? Apakah ini perintah Allah?
Kata Nabi Ibrahim, "Na'am." Imti ya Nabi Allah. "Idzan lan yudayyi'ana rabbuna." Apa kata Sayyidati Hajar? "Kalau begitu berangkatlah. Tinggalkan kami di sini. Allah tidak mungkin nyanyiakan kami." Artinya selama ini perintah Allah, kita sedang menjalani perintah Allah. Nahnu fi amanin wassalam. Oleh karena itu, para hadirin hadirat, kekhawatiran kita bukan pada soal ini lagi. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini jari ini. Pulas. Ya salam. Kekhawatiran kita bukan pada harta benda lagi. Tapi kekhawatiran kita kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa kepada Allah, Allah keluarkan kesulitan, Allah datangkan rezeki yang tak terduga. Ya salam. Ya salah, Masya Allah, Syekhuna, Syekh Fikri Thorik yang telah menyampaikan tausiah di segmen kedua ini. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita mudah-mudahan menjadi penghibur bagi kita semuanya ketika kita mengalami segala cobaan dan juga ujian. Untuk itu kita kembalikan semuanya, permasalahan kita kembalikan solusinya, kembalikan kepada Allah bersama kita. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi tema yang sangat menarik ini di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustaz Riza Muhammad sudah bersiap-siap bersama untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Masya Allah, ada kalimat cantik yang tadi diungkapkan oleh Syekh Fikri Thorik. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Surat An-Nahl di ayat yang terakhir, ayat 128. Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang berbuat baik. Nah, kali ini ada persembahan hal yang baik yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Apaan tuh? Bagi-bagi duit. Wow. Insya Allah saya akan mengajukan satu pertanyaan buat jamaah yang bisa menjawabnya, maka berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Baik, persiapkan diri Anda, kalau tahu cukup angkat tangan, Bapak Ibu boleh ikut serta. Pertanyaannya adalah, sering kita tadi melihat ungkapan satu kalimat, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, la tahzan innallaha ma'ana, apa artinya? Coba yang paling belakang Mbak, silakan yang baju hitam, Masya Allah. Silakan. Dengan siapa pakai mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari Bekasi. Ina? Nina. Oh Dina, Masya Allah. Mbak Dina, tadi sering diungkapkan sama Bang Sofyan atau Syekh Fikri Thorik sendiri. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Kalau benar maka berhak mendapatkan 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Artinya adalah? Artinya itu jangan khawatir, Allah bersama kita. Takbir, Masya Allah. 1 juta rupiah. Alhamdulillah dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.